Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone dari Realme, yaitu Realme 10. Ya, ini adalah smartphone Realme di 2023 ya, yang baru. Ini tuh cukup nge-hype kemarin dan memang di harga 2 jutaan ya. Ini kemarin saya dapat pas dapat voucher ya, jadi cukup menarik harganya. Akhirnya saya check out. Ini dapat di 2 jutaan, 2,6, Realme 10, yang mana ini tuh sebenarnya pesaing utama ya, menurut saya pesaing utama dari Realme 10 ini itu adalah Realme 9. Dan sebenarnya di 2023 ini HP yang dikeluarkan Realme ya, yang Realme 10 series, jujur aja kalau dibanding yang tahun lalu, yang di 2022, peningkatannya enggak terlalu berasa ya, bahkan beberapa ada downgrade. Nah, begitu juga dengan Realme 10 ini. Kalau kita bandingkan dengan Realme 9 itu sebenarnya ada beberapa yang di downgrade juga ya. Cuman secara overall yang ditawarkan menurut saya masih cukup menarik ya, kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain. Karena setelah kemarin nyobain sendiri, saya pakai sendiri Realme 9 Pro Plus. Hal positifnya adalah Realme ini sekarang punya UI yang cukup bagus ya, dan sangat recommended. Ini dia Realme 10. Boxnya warna kuning, tulisan kualitas terdepan Realme 10. Kayak gini, simpel aja ya, polosan kuning. Ini tentu saja unit resmi Indonesia. Bagian belakang ada beberapa spek yang diunggulkan Realme 10. 90Hz Super AMOLED display, kemudian MediaTek Helio G99 sebagai chipsetnya, dan 50 megapiksel AI kamera, dan 5000 mAh baterai. Untuk kameranya downgrade dibandingkan Realme 9. Realme 9 kemarin pakai 108 megapiksel, ini 50 megapiksel aja, dan di sini nggak ada ultrawide-nya ya. Kemudian ini kita dapat yang varian 8/128, warna putih mutlak ya, atau warna putih. Oke, langsung kita buka aja. Oke, ini dia. Oke, pertama di sini ada kertas kayak gini, warna kuning, SIM tray ejector. Kemudian ada kertas-kertas kayak gini, dan juga soft case tentu aja. Oke, seperti biasa dan bagus ya, nggak usah beli soft case lagi karena udah ada. Kemudian ini dia unitnya, kita kesampingkan bentar. Lalu ada kepala charger, ini berapa watt? Kayaknya sih 33. Kita lihat ya, betul, maksimal 33 watt. Mantap ya, udah fast charging. Dan kabel USB Type-C seperti biasa. Oke, lanjut kita ke smartphone-nya. Wow, kita dapat yang warna putih ternyata. Saya kira kemarin dapat yang hitam, ternyata warna putih. Wow, ini ada glitter-glitternya. Kita geledak dulu aja. Wow, seperti inilah penampakannya. Oke, Realme 10. Oh ya, BTW untuk bawaannya udah dapat screen protector ya, kayak gini. Oke, pertama kita lihat side by side, sisi per sisinya dulu ya, dimana di bagian sini kita ada tombol power sekaligus fingerprint sensor. Yang mana Realme 9 lalu itu dia fingerprintnya udah di layar, di under display. Sekarang baik lagi di tombol power sini. Saya sih sebenarnya lebih suka yang di tombol power kayak gini. Kemudian ada tombol volume. Tombol volumenya sekarang juga udah pindah ke kanan. Dari dulu kan di sini ya, kayak mirip HP Oppo, sekarang pindah ke sini, lebih mainstream. Saya lebih suka yang posisinya di satu sisi seperti ini. Kemudian ada lubang mikrofon, ada slot SIM card, kalau nggak salah triple slot ini. Lalu di bagian bawah sini terdapat lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan juga speaker. Oh ya, untuk speakernya ini masih single speaker ya, belum stereo. Kemudian bagian belakangnya dan kameranya ini
BAM-nya atau modulnya ada dua. Cuman di sini yang satunya adalah kamera depth 2 megapiksel, yang satunya ini kamera utama 50 megapiksel dan LED flash, dimana di sini ada tulisan 50 MP AI kamera. Jujur aja ini kamera gimmick yang satunya ini saya lebih senang ini dihilangkan aja ya. Cukup satu kamera gini aja sebenarnya lebih keren ya. Saya lebih senang kalau satu kamera gini aja nggak perlu pakai depth, ini tuh bikin ganggu aja, bikin gimmick aja. Ini kan gedenya segini tapi fungsinya cuma kamera depth. Kalau dibikin titik kecil kayak LED flashnya ini saya justru lebih senang ya daripada gede dua kayak gini, cuman yang ini gimmick. Oke, kayak gitu. Untuk framenya desainnya ini kotak ya, desainnya ini kotak, jadi kekinian desain-desain zaman sekarang kotak mengkotak, cukup keren. Dan bagian belakang ini finishingnya ini glossy, ini itu materialnya plastik, cuman ini ada glitter-glitternya kalau kelihatan. Nah ini ada ya glitter-glitter, ini warnanya ini kalau kena pantulan sinar matahari agak semi pink ungu gitu, pink ungu oranye kayak gitu. Oke, langsung aja bagian depan kita langsung coba nyalakan aja ya. Nah ini dia Realme 10, kamera depannya di sini 16 megapiksel. Oke, langsung aja kita coba nyalakan Realme 10. Oke, untuk di tangan cukup apa ya, ideal, enggak terlalu besar tapi juga enggak bisa dibilang kecil. Oke, kita setup dulu ya. Oke, ini dia udah selesai ya setupnya. Selamat datang Realme UI. Wow, ini dia Realme 10. Kita lihat untuk desain bagian depannya memang cukup cantik ya, dimana ini punya punch hole di sini. Untuk bezelnya sih bagian bawah masih cukup tebal, cuman untuk harga segini sih fine sih, no problem. Overall cukup cantik ya. Kalau dari sisi desain saya akui kalau dibandingkan Realme 9, dari sisi desain saya lebih suka yang Realme 10 ini. Cuman walaupun dari spek secara keseluruhan memang hampir mirip ya dengan Realme 9, cuman di sini udah pakai MediaTek Helio G99 yang memang dari sisi performa lebih ngebut ya dibandingkan Realme 9. Oke, pertama saya ingin cek dulu di bagian setting dulu ya. Kita masuk ke bagian about, tentang perangkat. Oke, ini Realme 10 Helio G99, kemudian RAM 8GB, Android 12, Realme UI 3. Oke, selanjutnya mari kita lihat untuk penyimpanan. Dan di sini totalnya 128, udah terpakai 23,4GB. Seperti ini. Oke, Realme 10. Oh ya, ini kalau kita swipe di sini dia akan otomatis keluar keyboardnya. Sebenarnya ini fitur bisa dimatikan ya kalau mengganggu. Kemarin ada yang tanya, Bang, kenapa kok habis buka app drawer gini langsung muncul keyboardnya. Nah ini kalau nyebelin bisa kita matikan ya di bagian setting launchernya. Saya kasih tahu di bagian lainnya sini. Kemudian ini pengaturan laci aplikasi kalau nggak salah. Nah ini tampilkan keyboard saat masuk ke laci, ini kita matikan centangnya dan udah, harusnya udah. Nah udah gak muncul kan. Dan aplikasinya ini cukup banyak ya bloatware-nya, cuman kita bisa uninstall atau disable aja kalau yang berasa nggak kepake. Kita coba sekilas kameranya. Ini kameranya cuma anggap aja satu aja ya, 50 megapiksel. Kita foto ini sama-sama kuning, kita foto kursi. Sejauh ini lumayan bagus nih, lumayan. Kemudian
Untuk fiturnya harusnya lengkap ya, ada mode Pro. Realme udah lumayan lengkap untuk fitur kameranya. Untuk harga segini kompetitor utamanya sebenarnya sih menurut saya Realme 9 ya. Dan kalau dari merek lain mungkin ada yang speknya mirip, tapi biasanya untuk desain layarnya belum dot display kayak gini, kebanyakan masih pakai water drop untuk yang harga sekelasnya yang speknya bersaing. Jadi Realme ini cukup solid menurut saya, apalagi dia punya UI yang lebih bagus dibandingkan Xiaomi lah sejauh ini ya, dibandingkan MIUI nya Xiaomi. Jadi kita banyakkan lebih rekomenin HP Realme saat ini ya, akhir-akhir ini ya, karena memang overall cukup bagus. Dan sebenarnya UI dari Realme ini mirip sama kayak yang di Oppo ya, cuman kalau kita pilih Oppo dia harganya lumayan tinggi ya, lumayan jauh kalau kita nyari spek yang sekelas Realme. Oh ya, ini layarnya udah 90 Hz Full HD Plus. 90 Hz menurut saya sweet spot ya, jadi smoothnya masih dapat tapi enggak terlalu boros di baterai juga ya, kecuali kalau kita udah pakai atau yang layarnya udah LTPO yang udah variable refresh rate-nya bisa di bawah 60, nah itu baru kita pakai 120 masih aman. Sedangkan kalau yang masih belum LTPO menurut saya 90 Hz adalah sweet spot. Ini HP harusnya kalau untuk harian ya udah lebih dari cukup ya, karena pakai chipset Helio G99 yang cukup ngebut, dengan Antutu Score aja udah hampir 400.000. Jadi dari sisi performa ini lebih ditonjolkan ya. Baterainya juga udah gede 5000 mAh. Oh ya, ngomong-ngomong untuk bagian belakangnya ini materialnya adalah plastik ya, yang dibikin finishing glossy atau mengkilat kayak kaca kayak gini. Jadi saran saya sih langsung pakein casingnya aja ya, yang mana kalau plastik dengan finishing mengkilat seperti ini tuh biasanya gampang banget gores ya. Jadi pasangin casingnya aja, dan juga casingnya ini bisa untuk meminimalisir karena ini kan kotak ya. Jadi jujur aja kalau kotak gini kalau dipegang itu rasanya enggak ergonomis, enggak senyaman kalau kita pakai HP yang desainnya melengkung ya. Jadi untuk menambah kenyamanan tentu aja kita pakein casingnya aja biar lebih lengkungannya biar lebih apa ya, lebih ergonomis lah, enggak terlalu tajam-tajam amat. Walaupun sebenarnya juga enggak tajam juga, cuman akan lebih PW, lebih pede aja kalau kita pakein casingnya kayak gini. Kalau dipakein casingnya dark smoke. Oke, mungkin segitu dulu ya video unboxing kali ini. Kalau masih ada pertanyaan tulis saja di komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Realme 10 mengkotak.